Sisi lain, seri 11. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kitab Ulangan, yang adalah salah satu dari 5 kitab Musa, memiliki tema besar, yaitu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ulangan pasal 6 ayat 4, yang bermakna percaya dengan sungguh kepada Allah satu-satunya, taat dan takut akan Allah. Semua ketetapan-ketetapan Allah yang disampaikan Musa dalam kitab Ulangan ini akan mengerucut pada tema besar, yaitu percaya, taat, dan takut Allah. Dalam perenungan bacaan saat ini, menguraikan tentang hal-hal praktis dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan sosial ekonomi, yang pada akhirnya nanti, sebagai jemaat kita akan mengerti dan memahami bagaimana hal-hal praktis ini atau realitas dalam kehidupan sehari-hari ini mempengaruhi hubungan kita dengan sesama dan hubungan kita dengan Allah. Hal-hal praktis ini tentang memberi pinjaman atau meminjam, entah itu berupa uang ataupun barang, tentang pemerasan, menahan upah kerja bagi si pemberi upah, dan penerima upah yang adalah seorang pekerja. Saudara, Allah memperhatikan kehidupan manusia sampai ke sisi ini, yang mungkin banyak orang berpikir kalau gereja itu hanya bicara tentang surga dan keselamatan. Firman ini tidak hanya sekedar tentang memberi pinjaman, tapi mengingatkan bahwa ada perlakuan atau sikap etis dalam menjalankannya. Bagaimana ayat 10 menjelaskan sikap dan etika untuk tidak masuk ke rumah si peminjam dan harus tinggal berdiri atau menunggu di luar rumah. Pinjam meminjam pada ayat 10 sampai dengan ayat 13 mengajarkan tentang banyak hal. Ada kasih yang diterapkan, ada etika, sopan santun, dan tanggung jawab. Pemberi pinjaman menyatakan kasihnya dengan sedia membantu, tapi ia juga harus meminta pengembalian itu dengan kasih dan dengan sikap yang baik. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang tidak bersedia memberi pinjaman itu tidak baik. Bisa saja ada pertimbangan-pertimbangan atau ada hal lain seperti tidak percaya atau sudah kehilangan rasa percaya, atau alasan yang bersifat pribadi. Si peminjam harus bertanggung jawab dengan kesepakatan dan bersikap bijaksana kepada orang yang sudah bersedia menolong. Kita bisa melihat bagaimana praktek ini terjadi di saat-saat ini. Kesempatan untuk meminjam uang contohnya, ketersediaan itu sangat terbuka lewat aplikasi online, rentenir, dan lain-lain. Tanpa pikir panjang dan hanya mengutamakan gengsi, bukan suatu kebutuhan yang mendasar, ada banyak orang yang terperangkap dan terpenjara dengan hutang atau pinjaman. Pada akhirnya menyulitkan orang itu sendiri. Kemudian tentang pemerasan kepada orang miskin dan menahan upah bagi pekerja atau seorang upahan. Upah adalah hak seorang pekerja. Bos atau atasan atau majikan jangan pernah menahan gaji pekerja. Jangan mempersulit dan menyusahkan. Larangan untuk posisi sebagai pemberi upah atau bos atau majikan ini sudah jelas. Bagaimana dengan posisi sebagai penerima upah atau seorang pekerja? Mungkin di gemim atau di jemaat kita masing-masing, kebanyakan ada di posisi sebagai penerima upah atau pekerja. Maka hal apa yang bisa kita belajar dari perenungan ini? Kita bisa belajar bahwa penting menjaga etos kerja kita. Bekerja dengan baik, bekerja sesuai dengan kesepakatan. Jika pekerjaan itu bisa selesai dalam waktu yang sudah disepakati, maka penuhilah. Bekerja disiplin dan profesional. Kita belajar untuk tidak melakukan dosa, mengambil sikap yang merugikan tempat pekerjaan kita, mengeluh atau menjelek-jelekan bos atau tempat kerja kita. Kita belajar untuk mengerti dengan keadaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.